Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan Kisah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu untuk salat subuh tiba, Rasulullah akan berwudu. Tapi, sama sekali tak ada air. Padahal, yang akan berwudu cukup banyak. Para sahabat hendak sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tentunya memerlukan air yang cukup banyak untuk berwudu. Rasulullah bertanya, "Apa ada kantung air?" Seorang sahabat menyaut, "Ada, ya Rasulullah." Kemudian seorang sahabat itu membawa kantung air yang bahannya terbuat dari kulit kambing. Biasanya kantung air itu digunakan untuk membawa persediaan air ketika dalam perjalanan panjang. Kemudian, Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kantung kulit kambing itu. Jari-jarinya terbuka. Dari sela-sela jarinya memancar air yang bening sekali. Rasulullah kemudian berseru kepada Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah. "Hai, Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu." Orang-orang yang akan sholat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal, untuk berwudu dengan air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah. Bukan hanya berwudu, bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud sampai meminum air tersebut. Air tersebut memiliki rasa yang sejuk, seperti air yang memancar langsung dari sumber mata air bawah tanah. Air tersebut keluar terus-menerus dari sela-sela jari Rasulullah, sampai semua orang dapat berwudu. Itulah salah satu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah, yang Maha Kuasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Setelah selesai menjalankan ibadah sholat subuh, Rasulullah duduk dengan para jamaahnya di masjid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para jamaahnya, "Siapakah orang yang paling menakjubkan imannya?" Salah satu orang dalam jamaah menjawab, "Malaikat ya Rasulullah." Rasul pun berkata, "Bagaimana malaikat tidak beriman, sedangkan mereka pelaksana perintah Allah?" Berarti, jawaban salah satu sahabat tersebut salah. Karena, tentu saja malaikat beriman, karena mereka bertugas sebagai pelaksana perintah Allah. Kemudian sahabat lain menjawab, "Para nabi, ya Rasulullah." Rasul pun berkata, "Bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan wahyu dari Allah diturunkan kepada mereka?" "Kalau begitu, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah," jawab sahabat. Rasul pun berkata lagi, "Bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan mereka menyaksikan mukjizatku, hidup bersamaku, mengenal dan melihatku dengan mata kepala mereka sendiri?" Sahabat pun bertanya lagi, "Jadi siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan, ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Mereka adalah kaum yang hidup sesudah kalian." Maksudnya adalah umat yang lahir setelah para sahabat Rasul atau manusia yang hidup pada masa yang akan datang, yaitu kita. Mereka membenarkan aku, padahal mereka tidak pernah menyaksikan aku. Lalu Rasul melanjutkan lagi, "Mereka menemukan tulisan dan mereka beriman. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku,
seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku bertemu dengan mereka. Merekalah orang-orang yang imannya luar biasa dan menakjubkan. Mereka tidak mengenalku, tidak pernah bertemu denganku. Tapi mereka beriman kepadaku. Sungguh aku sangat rindu bertemu dengan mereka. Sahabat-sahabat hijrah kafah semuanya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu bertemu dengan kita, yang beriman kepada beliau dan mengikuti sunnah beliau. Itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.